طيب بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه اللهم صل عليه وعلى آله وأصحابه وإخوانه يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم وشر الأمور محدثاتها فإن كل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وبعد. طيب أحبتي في الله إخواني في الدين Tulabul ilmi bimajlis ba'dal amal, kajian lepas kerja DKM At-Taubah DMIA rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, tentunya kembali hanyalah kalimat pujian kita kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala Rabbul Izzati wal Jalalah, Zat yang maha indah dengan nama-namanya yang husna, Zat yang maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang ulia. Yang kita terus mengingat dalam hadis qudsi Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang inti makna dari hadis qudsi tersebut adalah, kalau kita sederhanakan pembahasannya adalah, Allah tidak sama sekali tidak diuntungkan dengan kalau kita bahkan dengan bangsa jin seluruhnya menjadi makhluknya yang taat beribadah kepadanya. Maka kalau bangsa jin dan manusia dari awal sampai akhir semuanya hatinya sebutlah seperti hati Nabi Muhammad, maka kata Allah apa? Mazada min mulki syai'a. Kata Allah, sama sekali enggak akan nambah sedikit pun kekuasaanku. Pun sebaliknya, kalau ternyata jin dan manusia dari awal sampai akhir bermaksiat seluruhnya, bahkan hati mereka hati yang paling buruk, sebutlah hati Fir'aun semuanya, maka itu pun kata Allah, ma naqasa min mulki syai'a, sama sekali tidak akan mengurangi kekuasaanku, kata Allah. Ya. Maka dengan ibadah kita Allah tidak diuntungkan, dengan maksiat kita Allah tidak dirugikan. In ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asatum falaha. Maka kita terus memuji Allah Subhanahu wa Ta'ala dan tentunya bersyukur atas segala penjagaan, limpahan nikmat dan karunia yang tiada tara. Kenikmatan yang teragung tentu saja penjagaan nikmat hidayah Islam dan sebab-sebab kebaikan yang terus untuk mengokohkannya, menguatkannya, jangan sampai kadarnya berkurang, apalagi naudzubillah memahami, mengamalkan dan menyebar luaskan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam, karena tegaknya kebaikan keislaman kita adalah dengan sunnah Nabi kita yang mulia alaihi salatu wassalam. Pun dengan keadaan kita dalam beberapa saat ke depan sampai sekira waktu maghrib nanti, ya, ini adalah kenikmatan yang sangat besar. Semoga dalam bentuk Allah masih jaga kecondongan hati kita lebih tertarik kepada kemuliaan ilmu, ya, jalan ilmu. Maka teruslah bersyukur kepada Allah ketika Allah sudah tetapkan kita di atas kenikmatan ilmu, kemudian minta pertolongan untuk diberikan kekuatan dalam beramal, ya. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa zidna ilman, amin Allahumma amin. Taib, salawat dan salam semoga Allah curah limpahkan kepada Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam, kepada keluarga beliau, kepada istri-istri beliau dan kepada seluruh para sahabat radhiyallahu taala anhum ajmain tanpa terkecuali. Taib, ikhwah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, masih melanjutkan faidah ilmiah pelajaran kita di majlis Selasa sore, ya, pekan ketiga ini, yakni dalam Mukhtasar Ad-Da' wa Dawa, yang kitab utama ini adalah buah karya dari Al-Allamah Al-Imam Ibnu Qayyim Al-Jauziyah rahimahullah rahmatan wasi'atan. Tapi pertemuan kita terakhir di bulan Dzulhijjah, ya, di bulan Dzulhijjah, karena sekarang bulan Al-Muharram. Di bulan Dzulhijjah kita sudah masuk ke dalam fasal yang baru tentang anwa'udz dzunub wal ma'asi, ya, jenis-jenis dosa dan kemaksiatan. Yang tinjauan fasal ini adalah sebelum nanti Imam Ibnu Qayyim rahimahullah menetapi perkara yang telah disepakati oleh para ulama. Kalau berbicara tentang jenis dosa secara umum, ya benar terbagi menjadi apa? Dua, ya. Hanya ada al-kabair was-shaghair, jenis dosa secara umum
yang ditentukan dalam Al-Quran dan Sunnah dan ijma para ulama adalah ada jenis dosa besar dan dosa-dosa kecil. Namun yang sedang kita bahas, Imam Al-Qayyim mengawalinya dengan jenis dosa dan kemaksiatan yang ketiga. Dosa juga disebut kedoliman. Kenapa disebut kedoliman? Karena dia adalah menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itulah dolim. Sebagaimana ketika dolim lawan dari adil, sedangkan adil adalah wada'u syai'in fi maudi'ihi ay fi mahallihi. Yang namanya adil menempatkan sesuatu sesuai dengan tempatnya. Maka ketika zalim lawan dari adil, maka dia adalah wad'u syai'in fi ghairi maudi'ihi ay fi ghairi mahalli. Menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Makanya dosa sering disebut kedoliman ya. Seperti ayat tentang apa? 4 bulan haram. Kata Allah, fala tadlimu fihinna anfusakum. Maka jangan kalian dolimi diri-diri kalian, ditekankan terlebih lagi selama 4 bulan haram tersebut. Jangan mendolimi diri kalian dan jangan berbuat dosa. Nah, maka dalam jenis yang sedang dirinci oleh beliau, jenis-jenis dosa dan maksiat ini adalah ketika dosa sering disebut kedoliman karena sesuatu yang tidak sepantasnya dilakukan oleh anak cucu Adam malah diambil olehnya. Maka sumber dosa maksiat tersebut disebut oleh Imam Al-Qayyim ada 4 yang sudah kita bahas sebagainya di bulan yang lalu. Yang pertama adalah apa? Al-mulkiyah ay al-malakiyah. Jenis dosa yang bersumber karena dia telah mengganggu hak Allah, mengambil sesuatu yang mutlak milik Allah. Bisa diaplikasikan untuk internal dirinya seperti sombong, angkuh ya, berbangga diri, merasa berkuasa, atau disematkan kepada yang lain. Dianggap yang lain makhluk Allah punya kekuatan, bisa menolak mudarat, bisa mendatang manfaat ya, dukun-dukun, jimat-jimat, tangkal-tangkal, benda keramat. Itu jenis dosa yang mengambil hak Allah ilahiyah. Kemudian yang kedua yakni apa? Syaitaniyah. Jenis dosa yang bentuknya mengambil sifat-sifat setan. Ya, ini sudah kita rinci juga poin yang kedua, tapi terputus ya karena masuk waktu adzan maghrib. Dan dalam hal ini ada 4 jenis dosa. Dalam sumber dosa itu berasal dari mana, atau anak cucu Adam mengambil ya perkara-perkara yang buruk tersebut yang dia meniru-niru 4 perkara tadi. Tapi maka kita lanjutkan dengan apa yang menjadi poin yang kedua, yakni jenis-jenis dosa yang mengambil atau mewarisi sifat-sifat syaitaniyah ya. Kita ulang lagi beberapa kalimat awalnya. Maka kata Imam Al-Qayyim rahimahullah, wa amma syaitaniyah, atau sebelum kita rinci yang kedua ini kembali menyebutkan 4 hal, masih ingat? Malakiyah atau mulkiyah, kemudian syaitaniyah, kemudian apa? Sabu'iyah, binatang buas gitu ya. Kemudian bahamiyah, binatang ternak. Jadi dosa-dosa yang diperbuat oleh anak cucu Adam, dia bersumber dari mengambil sifat ketuhanan, sifat iblis atau setan, kemudian sifat binatang buas dan sifat binatang ternak, 4 ya. Tapi kita rinci sedikit tentang jenis dosa dan maksiat yang bersumber dari sifat syaitaniyah. Wa amma syaitaniyah, maka adapun jenis dosa dan maksiat yang mewarisi sifat-sifat syaitan, fatashabbuh bisyaitan, maka dosa ini menyerupai sifat-sifat syaitan. Seperti fil hasad, sudah kita bahas ya. Seperti sifat hasad. Yang muncul pertama kali adalah hasadnya iblis kepada siapa? Adam alaihissalam ya. Kalau bahasa kita apa? Merasa suhu, kemudian dengki kepada cupu ya. Sekarang ada apa? Dikira cupu padahal suhu gitu ya. Senior kepada newbie lah. Kan Adam newbie ya, pendatang, dan iblis sudah merasa lebih awal senior ya, tapi disuruh sujud hasad. Bahkan dari sisi hasadnya iblis kepada Adam, kata sebagian ulama ini jenis hasad yang paling jelek. Meskipun ada yang berpendapat hasad tingkat yang paling tinggi adalah ingin kenikmatan dari pihak lain berpindah, hilang dan berpindah kepada dirinya. Ada yang berpendapat seperti itu, hasad tingkat tinggi. Tapi sebagian ulama berpendapat hasad iblis lah yang paling tinggi. Kenapa? Karena dia bukan hanya ingin Adam keluar dari surga, bukan.
Dan dia menggantikan Adam di surga, bukan begitu. Jadi bukan ingin nikmat surga berpindah ke iblis, bukan. Tapi hasilnya iblis kepada Adam adalah ingin sama-sama agar Adam belangsak di mana? Di neraka gitu. Nah, dari sisi ini sebagian ulama berpendapat tingkat hasad yang paling tinggi itu ini. Karena harusnya kalau dia dengki, kalau yang dia dengkiin sosok itu punya kenikmatan, harusnya pengen berpindah kepada ini, enggak. Tapi ingin hilang dan dia sama-sama belangsak dengan dirinya, begitu ya. Kemudian wal bagi, kemudian sifat melampaui batas atau kedoliman, ini pun adalah warisan dari syaitaniyah. Walgi sudah kita bahas ya, penipu ulung ya. Sebagaimana dalam surat Al-A'raf ketika benar-benar mengklaim dirinya sampai bersumpah ingin memberikan nasihat kepada Adam, dia sampai bersumpah ya, wa qasamahuma ya, inni lakuma laminan nasihin ya. Kata iblis kepada Adam dan Hawa, maka iblis bersumpah kepada keduanya, sungguh aku ini bagi kalian benar-benar ingin memberikan kebaikan. Yang namanya nasihat itu ingin menyampaikan kebaikan kepada orang yang dinasihati. Nah, nasih lawannya ghish, gosas ya. Kalau nasih menginginkan kebaikan, kalau gosas menginginkan keburukan. Nah, setan inilah yang mewariskan sifat al-ghish ya, menginginkan keburukan. Wal ghil sama seperti dengki ya. Makanya kita dalam doa Al-Hasyr ya, Rabbana ighfir lana wa li ikhwanina alladziina sabaquna bil iman wa la taj'al fi qulubina ghillan lil ladzina amanu. Ya Allah, jangan Engkau jadikan hati kami punya penyakit ghil kepada sesama orang-orang yang beriman ya. Wal khida wal makr, dan juga khida dan makar. Khida dan makar mutaradifan, sinonim lah ya, sama. Tipu daya ya, memperdaya, menipu, memperdaya, itu adalah sifat syaitaniyah. Makanya orang munafik sifatnya dua ini. Innal munafiqina yukhadi'unallah wa huwa khadi'uhum. Sesungguhnya orang-orang munafik ingin menipu Allah, justru Allah lah yang memperdaya mereka. Atau wa makaru wa makarallah wallahu khairul makirin, pembuat makar, tipuan ya. Maka ini sifat syaitaniyah. Sedikit oleh Imam Al-Qayyim tentang khida dan makar. Maka di antara bentuk tipuan iblis kepada Adam alaihissalam adalah diantaranya dengan sesuatu yang dengan pengalaman iblis tahu persis titik lemahnya Adam. Dalam banyak ayat diantaranya disifati oleh Allah kenikmatan Adam di surga adalah tidak akan kepanasan, tidak akan telanjang, tidak akan menangis, tidak akan kelaparan, tidak akan kehausan. Tidak ada satu ayat pun yang menyebutkan Allah berkata, Adam engkau akan kekal di surga, enggak ada. Maka iblis masuk tipuannya lewat situ. Karena Adam tahu tidak ada jaminan dari Allah dia akan kekal. Maka tipu daya iblis masuk ya, melalui tipuan trik untuk menggoda Adam dan Hawa agar mendekati pohon yang dilarang oleh Allah. Dan karena iblis tahu tidak ada jaminan dari Allah kalau Adam dan Hawa akan kekal, maka disebutlah pohon yang dilarang oleh Allah tersebut dihiasi oleh iblis agar nampak indah dalam bermaksiat, disebut syajaratul khuldi, pohon kekekalan ya. Oleh sebagian kita disebut yang dimakannya buah khuldi, enggak ada dalilnya itu, enggak ada. Adapun penamaan syajaratul khuldi dari para ulama karena pohon yang dilarang oleh Allah untuk didekati oleh Adam dan Hawa. Wala taqraba hadhihi syajarah fatakuna minadh dhalimin. Maka disebut syajaratul khuldi. Masuk lewat situ tuh iblis. Makanya kata Imam Al-Qayyim, kata Imam Ibnu Jauzi rahimahumullahu rahmatan wasi'atan, ya memang benar, berat kita lawan tipu daya iblis itu berat. Meskipun disifati tipuan setan adalah lemah, tapi kita pun lemah. Maka kalau tidak bersandar, bertawakal dan memohon perlindungan diri dan pertolongan kepada Allah, kita akan lemah. Kenapa? Setan pengalaman. Karena bapak kita diketahui oleh iblis, titik lemahnya di situ. Karena jaminan yang lain sudah ada garansi dari Allah, tapi tidak ada garansi engkau akan kekal di surga. Baru setelah itu nanti keterangan ayat-ayat mengingatkan kalau sudah diputus perkara, penghuni surga masuk surga, penghuni neraka masuk neraka, maka penghuni surga kekal selama-lamanya. Allah belum mengabarkan itu kepada Nabi Adam dulu, kepada bapak kita belum ya. Maka setan masuk lewat situ. Nah, maka demikian, hati-hati ya. Iblis itu tahu kelemahan kita.
Ya. Semisal ada ikhwan yang iblis tahu dia lemah kalau nonton TikTok aja langsung lemah dia. Repot kalau gitu. Kalau nonton IG apalagi udah ada algoritmanya kan begitu ya? Begitu ya? Begitu enggak? Ada algoritma kan? Kalau antum udah ngeklik sekali, maka antum searching penulisan yang lain akan muncul di beranda antum. Benar atau tidak? Jangan pura-pura nggak tahu lah. Setan tahu. Ya, misalkan ikhwan DMIA udah kelepek-kelepek lah. Pakai film Bollywood juga udah kelepek-kelepek. Nonton Bollywood ya. Ada yang mungkin harta, tahta, wanita, iblis tahu ya. Tapi kemudian juga di antara sifat-sifat iblis ataupun syaitaniyah yang kemudian menjadi sebab dosa dan maksiat anak cucu Adam adalah wal amri bima'asillah wa tahsiniha. Ya. Untuk senantiasa mendorong anak cucu Adam selalu tertarik untuk melakukan maksiat dan dibuat indah kemaksiatan. Sudah sering kita sebut contoh-contohnya ya. Riba jadi bunga berbunga, jadi margin, pelacur jadi PSK, pesek ya. Minuman keras Mirasantika jadi apa? Topi miring kurang elit lah, topi miring ya. Whisky apa? Bir bintang. Ya. Dan sejenisnya, bentuk-bentuk kemaksiatan. Wan nahyi an taatihi ya. Wa tahjiha, dan di antaranya adalah tahjiniha, dan untuk senantiasa menjauhkan anak cucu Adam dari ketaatan kepada Allah, mencegah, melarang, dan bahkan menanamkan rasa takut, was-was. Ya, pernah kita sebutkan kalau kepada ikhwan mau menghidupkan sunnah Nabi, mau mencukur rapi kumis, membiarkan jenggot, takut dibilang domba Garut ya. Angkat celana paling tidak paling jatuhnya semata kaki, takut kurang bahan, takut musim banjir ya. Perempuan pakai jilbab, cadar sempurna, kura-kura ninja apa? Ninja. Seperti itulah. Ya. Kalau orang Sunda ada nyebutnya bebegig sawah, orang-orangan sawah. Takut ya. Mau menjaga sholat 5 waktu baru dibilang calon penghuni surga. Ya, disifati sombong, menjaga sunnah Nabi ya. Sebut tidak mau berbaur dengan masyarakat. Nah, itulah contoh bentuk ketakutan yang didatangkan oleh tipu daya iblis bagi kita yang ingin menjaga ketaatan dan menjauhkan diri dari maksiat. Wal ibtida'i fi dini, kemudian juga di antara adalah menyebarluaskan kebid'ahan dalam cara beragama. Itu sifat syaitaniyah, itu dosa. Berbuat kebid'ahan ya. Kalau sekarang lagi-lagi yang sering diangkat oleh Ustadzuna Al-Fadil apa? Kalau tidak pakai manajemen begini, pakai sistem lampu begini, pakai panggung begini, kurang wow, followernya kurang tertarik. Yang penting banyak yang suka. Dakwah bukan begitu. Iya. Kalau tidak inovatif tidak akan berkembang. Cukuplah dakwah dengan dalil ya, dengan dalil ya. Kalau ibadah seperti ini aja kurang mantap, tambah pakai musik, tambah pakai DJ, joget-joget. Ya. Pakai audiovisual, lampu-lampu, kelap-kelip, repot ya. Maka ini adalah termasuk jenis dosa dan maksiat dalam bentuk tipu daya, berbuat kebid'ahan dalam agama dari iblis. Wa da'wa ilal bid'ah, tentu saja menyeru manusia kepada kebid'ahan ya. Penyeru-penyeru ya yang di negeri kita selalu ada ya. Tapi alhamdulillah sebagian mereka justru sudah ada bukti juga akhirnya berbalik mencintai sunnah, membenarkan apa yang menjadi nasihat-nasihat penuh ilmu dari para guru-guru kita, sampai mengaku saya ini tidak ada apa-apanya dibanding beliau ya. Ada video yang viral baru-baru ya. Mengakui keilmuan dari Al-Ustadz Al-Fadhil Dr. Khalid Basalamah itu. Diakui ini beliau ya. Saya tidak ada apa-apanya. Pendidikan pun jauh. Beliau S3, kuliahnya benar, kalau saya tidak ada apa-apanya. Ya. Tapi masih banyak penyuruh kepada kebid'ahan dan kesesatan. Di antara dengan bentuk apa? Memutarbalikan yang hak dianggap batil, yang batil dianggap hak, yang sunnah dianggap bid'ah, atau yang bid'ah dianggap sunnah. Inilah bentuk jenis dosa dan maksiat yang kedua, yang sumbernya adalah mewarisi sifat siapa? Syaitan atau iblis ya. Maka adapun jenis dosa yang kedua ini ditegaskan oleh Imam Al-Qayyim rahimahullah, meskipun dahsyat sama level keburukannya,
Wa hadan nau bali nauil awal fil mafsadah ya. Tapi meskipun jenis dosa yang kedua ini betapa buruknya, tapi dia grade-nya tetap di bawah level yang pertama. Kalau level yang pertama paling puncak adalah sampai pada dosa besar paling besar, kesyirikan. Kalau ini tadi kebidahan ya, kemudian hasad ya, memperdaya, dengki dan seterusnya. Wa in kanat mafsaduhu dunah ya, meskipun keadaan jenis dosa ini tetap berada di bawah keburukan dosa yang pertama, ketika dosa ini pun besar mafsadahnya tapi ada di level yang pertama, di bawah level yang pertama. Inilah jenis dosa yang kedua. Jenis dosa yang ketiga, wa ammas sabu'iyah. Adapun jenis dosa yang ketiga, yakni yang mewarisi sifat-sifat binatang buas, wild animal. Antum mungkin lebih tahu lah tentang karakter atau sifat apa binatang buas. Apa kata beliau? Di antaranya fadzunubu al-udwan. Di antara jenis dosa yang mewarisi sifat-sifat binatang buas adalah senang permusuhan, menebarkan permusuhan, perselisihan, pertikaian, friksi, tebar masalah, troublemaker, ngacau di mana-mana ya. Ini sifat binatang buas. Bahkan kalau dalam sebuah hadis, iblis pun ternyata melakukan tipu daya dalam dosa yang bersumber dari binatang buas dalam bentuk permusuhan ya. Dalam hadis yang sahih, inna syaitana qad ya'isa an ya'budahu fil jazirah arabiyah. Sungguhnya setan sudah putus asa kalau dia bisa disembah di jazirah Arabia, tapi dia tetap militan untuk menebar permusuhan di jazirah Arabia. Kalau cita-citanya ingin disembah oleh penduduk negeri tauhid sudah minim, tapi peluang besar bagi setan untuk tetap bisa berhasil melakukan kerusakan di negeri tauhid adalah dengan menebar apa? Permusuhan, warisan jahiliyah, kabilah ya. Dulu suka berperang, bermusuhan, masih tuh. Setan merasa ini kansnya masih ada ya. Ternyata ini adalah binatang buas, saya binatang buas. Ya ketika memunculkan permusuhan dalam bentuk ya dia menerkam yang lemah nanti ya. Dia mengganggu orang-orang yang dia punya power kepada mereka. Nah, itu sifat binatang buas. Wal ghadab, murka ya, amarah ya. Apa nih? Rezim ya. Rezim. Tirani. Tapi ini nanti catatannya memang punya power. Nanti ada keterangan dari Ibnu Qayyim ya. Kemudian wasafkid dima, menumpahkan darah. Gimana sih binatang buas? Ya terekam lah ya. Menerkam mangsanya, memakan darah ya. Ya kalau sekarang berarti ya sudah genosida, pembantaian, minoritas diintimidasi, disiksa, bahkan dihilangkan nyawanya. Ini menumpahkan darah ya. Kemudian juga diantaranya wat tawassub ya, ala du'afai wal ajizin. Udah menindas kepada yang lemah-lemah, kaum lemah ditindas, diintimidasi, disakiti, didolimi. Di mana-mana juga hukum riba apa? Hukum riba yang terkenal seperti apa? Yang kuat memangsa yang lemah. Sistem riba begitu. Yang kuat makin kuat, yang lemah makin apa ya? Makin tersiksa. Kemudian juga di antaranya wa yatawalladu minha anwa'u adan nau'il insani, dan juga dalam bentuk merendahkan ya, sebagian komunitas manusia yang mungkin ada level-levelnya, ada strata lah. Ya, ada strata, mungkin bukan kaum bangsawan. Bangsawan menindas rakyat jelata, penguasa ya, berbuat kedoliman, rezim tirani ya. Sampai kata Ibnu Qayyim, sebagian manusia tidak bisa melakukan hal ini. Yang bisa melakukan hal ini adalah yang punya kedudukan seperti Fir'aun, Namrud ya. Kemudian juga wal jar'atu ala dzulmi wal udwan, terus ya. Dia berbuat kedoliman
kepada manusia yang lain karena memang dari sisi itu dia punya power, punya kekuasaan ya. Kalau dengan kewenangan kekuasaan pemerintah menjadi pemerintah yang zalim. Kalau punya kewenangan level di sivitas, institusi, lembaga menjadi pemimpin yang zalim ya. Pimpinan yang zalim. Terus dengan berbagai levelnya, padahal dia tahu pada hakikatnya semuanya akan diminta pertanggungjawaban oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana antum tahulah yang sifat binatang buas seperti apa ya. Maka yang mewarisi sifat-sifat binatang buas tersebut, maka dia akan tampil dengan perbuatan dosa dan maksiat semisal tadi. Yang gampangannya adalah karena dia punya power, pasti menyakiti atau mendolimi pihak yang lebih lemah, memangsa yang lebih lemah. Inilah jenis dosa yang ketiga. Ini dosa yang mewarisi sifat-sifat binatang buas ya. Adapun yang keempat, wa amma dzunubul bahimiyah. Adapun jenis dosa yang keempat bahimiyah dari bahimah ya binatang ternak, unta ya, sapi, domba dan sejenisnya. Unta itu binatang ternak ya. Min bahimatil an'am. Makanya hewan udhiyah yang bisa dikurbankan gitu ya. Itu kan disebut bahimatul an'am ya, seperti seruan Nabi Ibrahim ketika menyeru haji. Kemudian manfaat dari haji tersebut ya, yadhkuru smallah fi ayyami ma'lumat ya, agar mereka menyambut Allah, mengingat Allah di hari-hari yang telah ditetapkan, yang diketahui ya. Kemudian juga apa? Bersyukur kepada Allah min bahimatil an'am, dari makanan dalam bentuk binatang ternak ya, hewan sembelihan. Nah, bagaimana jenis dosa dan maksiat yang bersumber dari mewarisi sifat-sifat binatang ternak? Hukum asal binatang ternak, karakter tabiatnya apa? Makan, kawin, kembang biak, udah gitu ya. MKK ya. Makan, kawin, kembang biak. Dan ini sebetulnya sifat asal orang-orang munafik. Orang-orang munafik ya. Orang-orang munafik dan orang-orang kafir tentu saja, apalagi orang-orang kafir. Makanya dalam surat Al-A'raf yang ketika Allah menyediakan neraka jahanam apa? Walaqad dara'na jahannama lilladzina kafaru minal jinni wal ins ya. Bahwasanya Allah telah menyiapkan neraka jahanam bagi orang-orang yang kufur ya, baik dari kaum jin dan manusia, mereka yang memiliki hati tapi tidak dipakai untuk berpikir, memiliki mata tapi tidak dipakai untuk melihat, memiliki telinga tapi dipakai tidak untuk mendengar, maka mereka jauh lebih sesat daripada binatang ternak ya. Maka mereka lebih sesat daripada binatang. Nah, inilah sifat bahimiyah yang kalau ternyata diwarisi oleh anak cucu Adam menjadi jenis dosa yang keempat. Apa saja diantaranya? Famislu syarrihi wal hirsu ala qada'i syahwatil batan. Maka diantara yang kondisi buruk sifat binatang ternak adalah intinya hanya memikirkan bagaimana memenuhi kebutuhan syahwat batan, perut ya. Kemudian wal faraj, udah kemaluan. Makanya tadi makan, kawin, kembang biak, udah itu sifat binatang ternak ya. Jadi orientasi dia selama dibatasi oleh umur, kematian ya, dia hidup di dunia, berjalan di muka bumi hanya untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluan ya. Apa? SPK ya. Syahwat perut dan kemaluan ya. Bukan spesialis penyakit kelamin, bukan ya. Syahwat perut dan kemaluan. Udah itu saja binatang ternak tuh. Wa minha yatawalladu zina. Maka diantaranya dari jenis dosa yang bersumber dari sifat binatang ternak, inginnya berzina. Semua sumber yang potensi yang Allah amanahkan diantaranya dimanfaatkan, dipakainya untuk berzina, memenuhi syahwat kemaluan ya. Kemudian juga wasurqatu, mencuri, menipu, memperdaya ya, dan seterusnya ya. Untuk perut dan kemaluan dia pakai untuk apa ya? Untuk jalan-jalan, untuk healing, kuliner
brand-brand, ya apalah pokoknya ya belanja ya. Sampai juga dalam bentuk dosa apa? Wa aklu amwalil yatama. Untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluannya bisa juga sampai jatuh pada dosa memakan harta anak yatim. Harta anak yatim, ya. Titelnya judulnya pengelola panti ya, rumah yatim. Tapi baru ditanya mau diaudit keuangannya udah garang duluan. Ya. Udah galak duluan. Boleh kami lihat transparansi laporannya? Mulai gelisah. Mulai gelisah ya. Pokoknya kata teman ada dua teman ya, audit ya, yang sering dipakai oleh lembaga-lembaga sunnah kita ya. Sewaktu kita kumpul, baru kemarin juga makan-makan di Mutiara Insani ya, kumpul ya. Pokoknya kata kedua, dua-duanya masih muda ya. Anda sering nyebutnya anak muda audit lembaga ya. Kata keduanya, pokoknya kalau lembaga ditanyakan transparansi laporan udah mulai garangan dan keras duluan, udah tanda-tanda nggak bener. Udah tanda-tanda nggak bener itu lembaga. Kalau nggak ada masalah, monggo. Ini LPJ kami 2020-2025. Udah, akhirnya apa? Wajar tanpa pengecualian. WTP kan ya? Hasil auditnya, masya Allah ya. Tapi berapa lembaga kita seperti kita sebut aja nggak apa-apa ya. SIP ya, Solidaritas Insan Peduli, Lazrobani, hat-trick ya. Bertahun-tahun ketika diaudit, udah laporannya WTP, wajar tanpa pengecualian. Jadi mulus sudah transparansinya. Jadi sampai berani memakan harta anak yatim. Kemudian juga akhirnya untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluannya jatuh pada dosa wal bukhlu wasyuh. Bakhil dan syuh ya. Ada beberapa keterangan pendapat dari para ulama apa bedanya al-bukhlu dan syuh. Dalam ayat Al-Qur'an banyak, wa may yuqashuha nafsi faulaika humul muflihun. Barang siapa yang Allah selamatkan dari penyakit syuh, maka dia termasuk orang-orang yang beruntung. Ada yang menyebutkan bukhl dan syuh mutaraddipan, sinonim, bakhil, pelit, koret lah gitu ya. Pendapat yang lain menyebutkan asyuh ini lebih parah daripada bukhl, daripada bakhil. Kalau bakhil dalam bentuk al-man'atu fi man indah, hanya menahan dari apa yang sudah ada dalam kepemilikannya, itu bakhil, nggak mau dikeluarkan padahal ada gitu. Kalau syuh, bakhil plus al-hirsu fima ghairi indah, tamak, rakus terhadap hal-hal yang belum ada di kepemilikannya, yang ada ditahan, yang belum pengen didapat dan ditahan lagi, itu namanya syuh. Ada lagi yang berpendapat bakhil itu lebih parah daripada syuh, kebalikannya. Kalau bakhil itu pelit dalam hal-hal nafkah yang wajib, itu bakhil. Kalau syuh, pelit dalam nafkah yang sunnah atau pembelanjaan harta yang sunnah. Kalau bakhil contoh nafkahin istri anak-anak, pelit, hitung-hitungan, ya, hitung-hitungan. Makanya kemarin baru dibahas dalam kitab Riyadhus Shalihin ya. Ternyata di antara sebab keberkahan harta, kalau ternyata secara umum sudah terjaga pembelanjaannya dalam hal-hal yang terukur, dalam hal-hal yang tidak israf, tidak mubadzir, tidak dalam jalan maksiat, udah nggak usah terlalu dirinci. Abi, Umi minta tambahan bulanan. Loh, yang kemarin yang 10 juta dipakai apa saja? Mana laporannya? Liur dah, liur ya. Udah biarin, berkah nanti. Berkah di antara pembelanjaan kalau sudah terjaga dan orang yang kita amani terpercaya, ya sudah. Nggak usah lah, ya. Nggak usah detail total jumlah-jumlah, kata orang sudah jumlah-jumlah, cek nujubleh bari lewe. Kadang kita juga pusing ya kalau mau hitung-hitungan, kayaknya pengeluaran tidak sesuai dengan pemasukan. Kayaknya pemasukan kok lebih kecil dari pengeluaran, kok pengeluaran bisa lebih gede gitu. Kadang suka pusing sendiri. Nah, kalau bakhil
pembelanjaan harta untuk yang wajib saja pelit. Nafkah istri anak-anak, orang tua, termasuk yang wajib zakat mal, gitu ya. Bahkan kata Imam Ibnu Qudamah apa? Untuk diri sendiri itu bakhil. Padahal adalah alokasi untuk beli baju yang kalau dipakai ke masjid pantas, bagus. Tetap pengennya yang 100.000 3 ya. Padahal bisa lah beli yang gamis, jubah ya. Mi'ah, khomsumi'ah, 500.000 bisa lah ya. Tapi pengennya yang begitu. Ustaz takut khoyola, takut jabarut, takut kibria, takut sombong. Enggak, Allah senang melihat hamba yang menampakkan nikmatnya dan berlindung diri tidak jadi kesombongan memakai perkara-perkara yang indah. Meskipun hati-hati, terkadang kalau ada yang nempel di badan kita benda-benda yang brand dan harganya wow, kalau tidak hati-hati itu bisa mewariskan kesombongan. Betul. Iya. Apa katanya? Sekarang apa namanya? Salary menentukan gaya bicara ya. Salary menentukan gaya bicara. Ada orang yang punya brand dalam bentuk jam tangan, kalau ngobrol ngangkat tangan dulu nih. Maksudnya ini jam tangan gue nih, tahu nggak brand? Ya. Ada yang begitu ya. Kalau kemarin sempat viral lewat di beranda anak, mau sholat berjamaah handphone pada dikeluarin, pamer pamer jenis apalah yang termahal, simpan di tempat sujud. Set. Kata jamaah, set, keluarin lagi. Ya, subhanallah ya. Nah, kalau jadi kalau memang ada lah untuk diri kita ada haknya. Contoh punten ya. Kalau antum masih punya kemampuan untuk berobat tanpa BPJS, jangan pakai BPJS lah. Berobat punya kemampuan rumah sakit, pengennya puskesmas terus ya. Ini pelit terhadap diri sendiri ini. Udah tahu ada dokter spesial yang benar-benar kita butuhkan, tahu kapasitas, pengennya dokter level puskesmas. Ini pelit, ini bakhil terhadap diri sendiri ya. Kalau itu dalam perkara yang sunnah. Ada teman butuh bantuan, agak ditahan oleh dia, tetangga, pokoknya orang lain, pokoknya bukan yang wajib lah, itu namanya Tapi yang lebih dikuatkan oleh para ulama, itu lebih buruk. Karena bukan hanya menahan yang sudah ada jadi kepemilikannya, terus bertambah rakus, pengen terus dapati yang belum ada di kepemilikan, itu namanya Tapi inilah bentuk-bentuk dosa yang diwarisi dari sifat bahimiyah ya. Dari sifat bahimiyah. Ada lagi wal jubnu, pengecut ya. Sifat pengecut itu sifat binatang ternak. Kan binatang ternak panik. Kalau ada hewan yang superior darinya udah takut duluan ya. Meskipun terkadang ada yang bisa melawan juga ya. Makanya dalam hadis apa? Anak-anak bisa membuat orang tua menjadi bakhil dan pengecut. Bakhil gimana? Kerabat benar-benar mendesak, darurat, benar-benar lagi butuh untuk menyelamatkan jiwa, minta bantuan, dana ada, dia bilang, mohon maaf saya pun lagi butuh untuk biaya kuliah anak saya, anaknya masih PAUD dia, masih playgroup. Bilangnya butuh buat kuliah anak saya. Padahal ada ke kuliah berapa tahun lagi belum tentu umur anaknya juga nyampe. Masih PAUD bilangnya buat kuliah. Kerabat, apalagi memang yang nafkah wajib dibantu, ditahan hartanya ya. Kalau pengecut, iya pengecut. Orang tua bisa menjadi pengecut ya. Ada rasa takut begini, khawatir begini, udah ya. Kemudian wal hala'u wal jaza'u wa ghairu dzalik. Kalau hala itu kalau kata Imam Ibnu Athur dalam Lisanul Arabi itu kalau bahasa kita mah apa sih, ababil ya, abg labil. Kalau kata Imam Ibnu Athur apa? Kalau datang kenikmatan, euforia, kebahagiaannya berlebihan. Kalau datang kesedihan, ujian, sedihnya kebangetan. Apa sih namanya? Hiperbolik. Apa sih namanya? Yang berlebih-lebihan apa sih? Hah? Hiperbola ya. Ada nama yang lain apa namanya? Istilah mufradatnya agak lupa. Pertama labil, kalau dapat kebahagiaan tidak mampu mengontrol diri dalam euforia kebahagiaannya. Kalau ada musibah ujian benar-benar drop ya, a priori merasa terpuruk sangat dengan kesedihan tersebut. Itu namanya
al-hala kalau kata Imam Ibnul Athir ya. Wal jaza itu merasa buntung sama aja lah ya. Dengan kondisi-kondisi yang menjadi ujian baginya, kurang survive, kurang struggle, lemah, itu pokoknya begitulah maknanya. Wa ghairu dzalik itulah adalah sifat bahimiyah, binatang ternak. Baik, kita lihat kesimpulan Imam Al-Qayyim. Wa hadzal qismu aktsaru dunubil khalqi, dan inilah jenis dosa yang sebagian makhluk jatuh pada perkara dosa tersebut li ajzihim an dunubi sabuiyah wal malakiyah, karena rata-rata kita tidak mampu. Sebagian kita sulit untuk melakukan jenis dosa seperti sifat binatang buas, menerkam, tirani, rezim, otoriter, diktator, itu harus punya kekuasaan. Apalagi malakiyah, sombong, berbangga diri. Sebagian kita ada yang tidak mampu untuk melakukan hal itu. Apa yang mau disombongin? Iya. Makanya termasuk perkara yang paling dibenci apa? Orang miskin sombong lagi. Kalau kaya sombong tanda kutip masih mendingan lah. Benar, terbukti ada yang dia sombongkan, rumah mega, mobil mewah ya. Istri bertambah ya. Ini udah miskin sombong lagi. Gimana? Udah kismin, fakir miskol, sombong pula ya. Nggak bisa. Maka rata-rata kita terbatas dari sisi kemampuan tersebut. Akhirnya kata Imam Al-Qayyim, seringnya adalah jatuh pada jenis dosa yang keempat ini ya. Jenis dosa yang keempat. Tapi apa kata beliau? Tapi wa minhu yadkhuluna ila sairil aqsam. Meskipun sebagian banyak manusia mayoritasnya jatuh pada jenis dosa yang keempat, karena untuk level dosa 1, apalagi 1 dan 3 terbatas dengan kemampuan mungkin ada, tapi kemampuan tidak ada. Tapi apa kata Imam Al-Qayyim? Tapi hati-hati, meskipun level dosa yang keempat ini paling rendah, dari pintu itulah bisa masuk ke semua area jenis 3 dosa yang di atasnya. Dari sifat bahimiyah, dosa bahimiyah bisa masuk ke sabuiyah, ke syaitoniyah, ke malakiyah atau mulkiyah, bisa ya. Fahuwa yajuruhum ilaiha bizimam ya. Kenapa? Karena memang sebagaimana kalau bahasa kita mah seperti demam lah ya, meluas. Kalau dia tadi dari sifat misalkan apa, bahimiyah tadi ya, pemenuhan syahwat, perut dan kemaluan, bisa dia. Untuk syahwat dan kemaluan tadi akhirnya muncul sabuiyah. Sedikit ada kemampuan dari sisi harta, dipakai untuk hal-hal yang bersifat binatang buas tadi. Memakan harta riba juga, pakai harta anak yatim, kemudian juga dan seterusnya. Naik lagi satoniyah, ya sudah. Untuk memenuhi syahwat perut dan kemaluannya bisa dengan hasad, dengki ya. Kemudian juga tipu daya. Bisa menipu ya, dengan tujuan untuk memenuhi syahwat, kemaluan dan perutnya. Makanya kata Nabi, inna mimma aktsaru yudhilun nasu an-nara al-jawafan. Kata Nabi, sesungguhnya di antara perkara yang paling banyak memasukkan manusia ke dalam neraka adalah 2 rongga. Rongga apa? Ya, antara mulut dan kemaluan, atau dalam riwayat yang lain di antara dua kulit lah ya, atau 2 bagian, jadi bibir kemudian paha, maksudnya adalah perut dan kemaluan. Fayudkhiluna minhu ya, maka dengan sebab dari bahimiyah dia bisa masuk ila dunubi sabuiyah, masuk akhirnya naik. Makanya hati-hati dengan kaidah yang disebutkan apa? Laisal sigor bil israr walaisal kabair bil istighfar. Tidak ada dosa kecil kalau diperbuat secara terus-menerus, dan tidak ada dosa besar kalau ditutup dengan istighfar. Kenapa? Kalau dianggap dosa bahimiyah ini adalah mungkin paling kecil, ya nanti bisa menular ya, sampai pada level yang lebih parah lagi. Tsumma ila syaitoniyah, sudah kepada sifat binatang buas, naik lagi dengan sifat-sifat mewarisi sifat syaitoniyah. Tsumma ila munaza'atir rububiyah, akhirnya sampai pada level dia mengganggu sifat-sifat rububiyah Allah.
berkuasa, punya power, zalim ya. Sampai mungkin nanti tahap dia yang bisa mendatangkan manfaat, menolak mudarat. Sampai akhirnya wasyirku fil wahdaniyah, sampai level yang paling fatal adalah jatuh pada dosa kesyirikan dalam keesaan Allah Subhanahu wa taala, menyekutukan Allah Subhanahu wa taala. Wa man ta'ammala hadza haqqa ta'ammuli, maka barang siapa yang merenungkan perkara ini dengan perenungan yang sebenar-benarnya, tabayyana lahu anna dzunuba, bahwasanya jelaslah dosa-dosa tersebut yakni apa? Dihlizu syirki wal kufri, semuanya akan mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Semua jenis dosa itu akhirnya kalau tidak dihentikan akan mengantarkan kepada kesyirikan dan kekufuran. Maka ada istilah yang disebut adz-dzunubu baridul kufur. Yang namanya dosa itu mengantarkan kepada kekufuran. Iya. Kenapa? Karena semuanya adalah dalam bentuk menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya. Kalau menempatkan sesuatu bukan pada tempatnya tentang hak ketuhanan, udah pasti dosa yang paling besar ya. Kalau menempatkan sifat syaitoniyah kepada dirinya juga sama, pembangkangan sama. Dia pun adalah mencoreng kemurnian ya, hakikat realisasi dari pentauhidan Allah Subhanahu wa taala. Sifat binatang buas yang dia aplikasikan dalam kehidupan pun sama. Makanya dalam bab apa? Kitab tauhid yang bab tadi menyebutkan bab kedua, ada yang menyebutkan bab ketiga, bab man haqqaqa tauhid yadkhulul jannah bighairi hisab, gitu ya. Bab siapa yang mentahqiq tauhidnya, dia akan masuk surga tanpa hisab. Makanya disebutkan oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahab At-Tamimi, yang dimaksud mentahqiq tauhid adalah memurnikan dari syirik. Syirik kan dosa malakiyah ya. Kemudian bid'ah apa? Syaitoniyah tadi ya. Kemudian wa anwa'il ma'asi, dan maksiat secara umum ya sabuiyah dan syaitoniyah. Sabuiyah dan bahimiyah. Maka jelas semua jenis dosa itu adalah pengantar menuju kesyirikan dan kekufuran. Wa munaza'atillah fi rububiyyati, dan mengganggu ya, mengganggu hak Allah dari sisi rububiyah. Dialah zat satu-satunya yang berkuasa melakukan perbuatan sifat seperti itu ya. Sifat seperti itu, maka kata, kalau dalam syarahnya disebutkan, kata Imam Al-Qayyim, semakin besar dan kuatnya jenis dosa yang berlawanan dengan perintah tauhid, maka akan memastikan dosa itu pasti besar. Gitu aja. Rumusnya apa? Semakin besar dan kuatnya kontradiksi, bertabrakan, perlawanan dari sebuah dosa dengan tauhidullah, maka dipastikan dosa itu pasti juga semakin besar. Ya. Dan semakin kuat dosa tersebut dengan apa? Dengan sifat menyekutukan Allah Subhanahu wa taala, sama, dia pun dosanya makin besar. Tapi yang paling gampang tadilah rumus yang pertama. Semakin besar dan kuat jenis dosa pertentangannya dengan pemurnian tauhid, maka dia akan menjadi dosa yang besar. Ya. Contoh kalau riya ya pertentangan dengan tauhid, tapi dalam pembahasan kitab tauhid kita dia adalah termasuk apa? Dosa syirik kecil ya. Dosa syirik kecil. Terus contoh lagi misalkan apa? Dosa membunuh jiwa ya. Meskipun dia berefek langsung ya, seperti membunuh jiwa, kemudian sihir, memakan harta anak yatim, memakan harta riba. Kata para ulama, dia jelas efeknya. Karena ada pihak lain yang dirugikan. Kenapa dia dikalahkan oleh riya? Kenapa? Karena riya dosa yang pertentangannya dengan tauhid lebih besar daripada dosa-dosa yang tadi. Karena dalam beribadah ternyata dia bukan hanya mengharapkan wajah Allah semata, tapi juga
ingin dipuji oleh orang lain. Itulah kaidah yang sangat mudah untuk dipahami. Semakin besar pertentangan sebuah dosa dengan nilai tauhid, maka akan mengantarkan dosa tersebut menjadi dosa yang lebih besar. Wallahu taala a'lam bissawab. Adapun untuk perincian tentang jenis-jenis dosa yang terbagi menjadi dua, dosa kecil dan dosa besar, insya Allah akan kita bahas pada pertemuan yang akan datang agar tidak terputus dalam pembahasannya. Untuk pertemuan kita sore hari ini kita cukupkan dalam penuntasan pembahasan dari 4 jenis dosa dan maksiat dari sumber sifat-sifat yang diwarisi oleh anak cucu Adam. Tadi ada 4, malakiyah, syaitoniyah, sabuiyah dan bahimiyah. Wallahu taala a'lam bissawab. Allahumma sayyiban nafi'ah. Masih kondusif? Ya, dari anak cukup pembahasannya. Kalau ada pertanyaan dipersilakan. Atau masuk adzan belum? Masuk maghrib belum? Belum. Sudah nggak kondusif. Berapa menit lagi adzan? 4, 2. Baik, kalau tidak ada pertanyaan karena kondisi yang sudah tidak cukup kondusif ya, kita cukupkan kajian kita pada kesempatan lepas kerja kali ini menyelesaikan pasal tentang 4 jenis dosa sebelum masuk ke dalam jenis-jenis dosa besar dan dosa kecil. Wallahu taala alam bisawab. Wassallallahu ala nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.